Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Khair insyaallah ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah hari ini di hari Selasa tanggal 21 Juli insyaallah kita akan belajar bersama. Salah satu materi belajar hari ini adalah akidah akhlak tentang iman kepada takdir Allah atau iman kepada qada dan qadar. Nah, di modul yang sudah Ustaz berikan, di situ sudah ada sedikit materi dan juga nanti jalan pembelajaran yang akan kita pelajari. Baik, tapi sebelumnya kita akan menyimak sebuah video dari salah seorang ustadz yang ada di Indonesia ini tentang pentingnya beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Salah satu bagian dari rukun iman adalah iman kepada qada dan qadar, yaitu iman kepada takdir yang sudah Allah tetapkan. Setelah video ini selesai, tugas anak-anak selanjutnya adalah menulis atau mengisi di lembar modul yang sudah disiapkan. Insyaallah didengarkan, dibaca, kemudian diisikan materi yang ada di modulnya. Bismillah, insyaallah semuanya bisa. Baik, sekarang kita dengarkan video berikut ini. Makanya dikatakan, siapapun yang tidak beriman kepada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah serta tidak percaya bahwasanya takdir itu merupakan keputusan yang terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan makhluk, Allah akan hukum dia dengan penderitaan tanpa henti ketika dia menyesali dalam kurun waktu yang dia lewati selama hidupnya. Bahwasanya iman tidak akan sempurna sampai kita beriman kepada keputusan Allah. Kedudukan iman kepada takdir itu gimana? Rasulullah SAW dari Ubadah bin Samit itu kemudian mengatakan bahwasanya, ya bunayya innaka lan tajid ta'ma haqiqatal iman hatta ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ubadah bin Samit salah satu sahabat besar, dia berkata kepada putranya, dia sampaikan kepada putranya, wahai anakku, sesungguhnya kamu tidak akan pernah merasakan yaitu manisnya hakikat iman sampai kamu beriman kepada keputusan Allah. Bahwasanya apa yang Allah telah tetapkan untuk dirimu tidak mungkin luput, dan apapun yang luput dari dirimu tidak pernah kamu dapatkan selama-lamanya. Jadi seseorang itu dalam iman itu tidak akan pernah mampu merasakan manisnya iman dia kepada Allah sampai dia betul-betul mengimani apa yang dia peroleh tidak akan luput, apa yang dia ditetapkan untuknya tidak akan luput darinya, dan apapun yang tidak ditetapkan untuknya maka tidak akan pernah dia dapatkan. Kalau orang tidak memahami ini, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya dan manisnya kehidupan dan hakikat iman kepada Allah. Ubadah bin Samit lalu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu adalah al-qalam, pena. Tetapi pena itu tidak sebagaimana pena yang dimiliki oleh makhluk. Ketika Allah sudah menciptakan al-qalam, maka Allah berkata kepada al-qalam, di sini antum paham, semua selain Allah itu makhluk, arsy itu makhluk, kolam itu makhluk. Maka kemudian Allah itu berkata kepada pena, uktub, catatlah. Maka kemudian pena itu berkata, apa yang aku catat ya Allah? Uktub maqadirul khalaik, catatlah semua ketetapan takdir dari seluruh manusia sampai hari kiamat. Kemudian pena mencatat semua apa yang terjadi dalam kehidupan manusia dari sejak zaman azali sampai hari kiamat nanti ditegakkan oleh Allah. Kemudian Ubadah bin Samit setelah dia menyebutkan hadis itu kepada putranya, maka dia berkata, ya bunayya, sesungguhnya aku pula mendengarkan Rasulullah SAW, barang siapa orang yang tidak mengimani sebagaimana yang dikatakan Rasul, bahwasanya semua ketetapan dalam hidup kita sudah ditetapkan oleh Allah, maka matinya bukan termasuk dari umatku. Dalam satu riwayat yang lainnya disebutkan matinya akan masuk neraka. Disitulah kita ternyata memahami takdir itu merupakan bagian dari rukun iman. Dan antum kalau tahu rukun itu sesuatu yang apabila ada menjadi ada hukumnya, dan apabila tiada menjadikan tiada hukumnya. Dan rukun itu merupakan
perkara yang apabila antum tidak beriman kepada takdir, iman antum tidak ada. Tapi kalau antum beriman kepada takdir, maka iman itu ada. Itulah yang disebut dengan rukun. Bahkan sampai-sampai ketika kita mampu untuk sedekah sebesar gunung Uhud, maka sedekah kita sebesar gunung Uhud itu tidak ada harganya di sisi Allah. Sampai kemudian orang yang berinfak satu gunung Uhud itu beriman kepada takdirnya Allah yang baik dan yang buruk. Makanya sampai Nabi mengatakan fima ma'na lau anfaqta misla jabala Uhudin maka bilallahu minka hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalaupun kamu mampu infak dengan satu gunung Uhud emas, antum infakkan itu fisabilillah, antum bisa bayangkan kayak apa itu, berapa banyak api neraka yang terpadamkan dengan satu gunung Uhud emas kalau kita kemudian infakkan. Maka Allah itu tidak ada hajat, Allah itu tidak akan pernah menerima sedekah kamu dengan satu gunung Uhud emas sampai kamu itu beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Artinya kedudukan iman kepada takdir itu jauh lebih besar di sisi Allah daripada kemudian kedudukan ketika kita berinfak dengan satu gunung Uhud emas. Padahal antum tahu kan, infak itu merupakan salah satu perkara yang paling mudah menyelamatkan orang dari neraka ketika menuju ke surga. Tapi sampai Nabi kemudian membuat satu perbandingan, sampai kalaupun kamu dimudahkan untuk infak satu gunung Uhud emas, tetapi hatimu dan jiwamu tidak beriman kepada apa yang diputuskan oleh Allah dan ridho terhadap keputusan Allah, sesungguhnya tidak ada hajat bagi Allah menerima sedekahmu sampai kamu beriman kepada takdir Allah. Oke anak-anak semuanya, demikian tadi video yang sudah kita putar dan kita dengarkan bersama. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah atau manfaat dari video yang telah disampaikan oleh Ustadz Umar Nita. Oke ya, selanjutnya silahkan dibuka modulnya dan dibaca buku akidah akhlaknya. Semoga Allah mudahkan anak-anak semuanya untuk mengerjakan dan belajar, dan semoga Allah memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Tetap semangat, tetap bersungguh-sungguh, dan jangan lupa berdoa, beribadah, sholatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.